Oke, coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kepada Bu Wahyuni yang kami hormati, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pengerjaan terhadap tugas studi kasus, di mana kami mendapatkan penentuan induksi hipertensi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Skenario yang didapatkan adalah industri obat tradisional sedang mengembangkan produk OHT untuk menurunkan tekanan darah dengan bahan aktif ekstrak daun salam. Metode pengujian menggunakan pedoman uji farmakodinamik dari BPOM. Produk yang akan diuji adalah kapsul yang mengandung ekstrak 300 mg per kapsul. Protokol uji harus disusun sebelum diajukan untuk persetujuan BPOM. Untuk penetapan masalahnya, yang pertama, bagaimana metode untuk menginduksi hipertensi pada hewan coba. Dan yang kedua, apa target keberhasilan induksi hipertensi pada hewan coba. Baik, berikutnya ada teori. Hipertensi atau tekanan darah adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Manusia dikatakan mengalami hipertensi jika tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg. Sedangkan tekanan darah normal ialah tekanan darah sistolik berada sekitar 120 mmHg dan diastolik 80 mmHg. Kemudian penginduksi hewan coba. Yang pertama, pemilihan hewan coba. Pada prinsipnya, jenis hewan yang digunakan untuk uji farmakodinamik sebaiknya adalah hewan model yang sudah teruji. Pemilihan jenis hewan harus mempertimbangkan sensitivitas, cara metabolisme, sediaan uji yang serupa dengan manusia, serta mudah tidaknya penanganan saat pengujian. Bisa di next. Kemudian pengelompokan hewan uji. Pengelompokan hewan uji dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan jumlah 5-8 ekor per kelompok. Hewan uji yang digunakan berjenis kelamin laki-laki. Untuk pengelompokannya ada yang pertama kelompok kontrol normal, yang kedua kontrol negatif, yang ketiga kontrol positif, yang keempat kelompok perlakuan. Baik, selanjutnya adalah pemeliharaan dan juga aklimatisasi hewan uji. Nah, ruangan yang digunakan untuk pengujian harus memenuhi persyaratan suhu, kelembapan, cahaya, dan kebisingan yang sesuai dengan kebutuhan hidup hewan coba. Yaitu suhu ruangan diatur pada 22 derajat Celcius, lebih kurang 3 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 30-70%, serta penerangan 12 jam terang dan 12 jam gelap. Kemudian hewan uji diberi pakan dan juga minum yang sesuai dengan standar laboratorium. Sebelum perlakuan, hewan uji diaklimatisasi terlebih dahulu selama 5 hingga 7 hari. Kemudian untuk metode ujinya ada alat, bahan, serta hewan uji. Nah, alat yang digunakan ada spuit injeksi, sonde oral, kemudian ada alat pengukur tekanan darah dengan tail cuff, alat gelas, PVC dilapisi klip, transducer, dan juga alat bedah steril. Untuk bahan yang digunakan ada sediaan uji, zat yang untuk meningkatkan tekanan darah, misalnya NaCl, DOCA, dexamethasone, serta obat anestesi dan obat standar antihipertensi. Yang selanjutnya ada hewan uji yang digunakan. Hewan uji yang digunakan adalah hewan model yang secara genetik telah mengalami hipertensi. Apabila tidak tersedia, dapat digunakan tikus galur atau wistar yang diinduksi hipertensi. Selanjutnya adalah uji pendahuluan keberhasilan dan kestabilan hewan induksi hewan uji. Nah, uji pendahuluan ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan serta kestabilan induksi yang dibuktikan secara statistik dan klinik. Pembahasan untuk hewan coba yang kami gunakan adalah tikus galur jantan galur wistar yang berusia 2-3 bulan dengan berat 170-250 gram. Untuk metode induksinya, jadi berdasarkan peraturan dari Badan POM,
nomor 20 tahun 2023 tentang uji farmakodinamik, ada beberapa yang dapat digunakan untuk induksi hewan coba. Di antaranya ada induksi hewan coba dengan NaCl atau dokter garam. Lalu ada juga dengan induksi hipertensi yang menggunakan dexamethasone. Selanjutnya juga ada sebuah penelitian dilakukan oleh Hidayanti et al. Tahun 2015, di mana diketahui bahwa monosodium glutamat atau MSG juga dapat menginduksi hipertensi pada hewan coba tikus jantan galur Wistar. Nah, MSG ini terbukti dapat meningkatkan secara signifikan rata-rata tekanan darah sistol tikus jantan galur Wistar dengan dosis MSG yang digunakan adalah 100 mg per kilogram berat badan per hari, diberikan secara peroral selama 40 hari. Boleh tolong scroll ke bawah. Nah, berikut itu ada grafik perbandingan antara yang kontrol negatif yang hanya diberikan Aquades 12,5 mili per kilogram berat badan dengan MSG 10 mg per kilogram berat badan dan MSG 100 mg per kilogram berat badan. Dari situ bisa dilihat bahwa dengan pemberian MSG 100 mg per kilogram berat badan terdapat kenaikan yang signifikan, yaitu dari yang normalnya 122 menjadi 162,33 mmHg. Mohon scroll ke bawah. Untuk senyawa penginduksi yang pertama, NaCl, itu dosis yang diberikan sekitar 4% atau 3,7 gram per kilogram BB selama 14 hari. Target keberhasilannya jika tekanan darah sudah mencapai 140 untuk sistolik dan 90 untuk diastolik. Untuk NaCl, rute pemberiannya melalui rute injeksi. Nah, mekanismenya adalah karena kandungan ion klorida. Oke, tolong scroll ke bawah. Untuk doka garam, dosis yang diberikan berdasarkan penelitian dilakukan oleh Widianti itu 20 mg per kilogram berat badan untuk yang 5 injeksi yang pertama dan dilanjutkan dengan 10 mg per kilogram berat badan untuk 5 injeksi selanjutnya. Untuk target kehasilnya sama dengan yang NaCl. Nah, induksinya ini perbedaannya dilakukan selama 5 minggu dan setiap minggu diinjeksi 2 kali. Jadi total 10 kali injeksi. Ya, scroll bawah. Untuk dexamethasone, dosis yang diberikan berdasarkan dari BPOM itu adalah 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Oke, untuk MSG, lalu kalau yang dosis yang diberikan berdasarkan penelitian dari Hidayati itu adalah 100 mg per kilogram berat badan sama 14 hari. Untuk MSG diberikannya secara oral. Oke. Scroll saja. Untuk adaptasi hewan cobanya itu jadi tikusnya dimasukkan dalam kandang selama seminggu di bawah ada laboratorium. Nah, untuk dilakukan hewan uji, untuk melakukan kontrol negatif diberikan Aquades 12,5 mg per kilogram berat badan per hari secara oral selama 14 hari. Nah, jika penelitian belum selesai selama 14 hari, maka untuk kontrol negatif tetap diberikan perlakuan diberikan Aquades 12,5 mg. Nah, untuk kelompok kontrol positifnya itu diberikan senyawa penginduksi. Nah, berikut adalah contoh bila senyawa penginduksi yang digunakan adalah MSG. Baik, demikian saya izin memberikan kesimpulan bahwa untuk melakukan induksi hipertensi digunakan hewan coba berupa tikus jantan galur Wistar dengan usia 2 hingga 3 bulan dengan berat antara 170 hingga 250 gram. Kemudian untuk induksi dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa penginduksi hipertensi seperti NaCl, doka garam, dexamethasone atau monosodium glutamat (MSG). Keberhasilan induksi hipertensi ini dapat ditandai bila tekanan darah sudah mencapai di atas 40 mg/Hg untuk sistolik dan di atas 90 mmHg untuk diastolik. Demikian untuk presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.